Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Ibu-ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching yang mana di percakapan pertama ini saya selaku pengamat atau observer dan ada Ibu Elvida selaku coach dan juga Ibu Maria Ulfa sebagai coachee. Nah, jadi yang perlu kita bahas hari ini adalah kegiatan coaching yang mana masing-masing sudah saya lihat di sini. Ibu Elvida sebagai coach. Yang pertama itu saya ingin melihat dari kegiatan coaching ini, saya ingin melihat apakah alur tirta kelihatan atau tidak. Yang mana di dalam alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, serta 3 kompetensi inti yang harus dicapai dan juga harus dikembangkan. Yang mana dari ketiga kompetensi inti ini, yang pertama itu ada presence, ya, kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif, dan juga dari yang terakhir ini adalah kemampuan untuk menggali pertanyaan yang berbobot. Jadi dari kegiatan tersebut, dari 3 kompetensi dan juga alur tirta, saya ingin kelihatan di dalam kegiatan coaching kali ini. Baik, saya serahkan ke Ibu Elvida selaku coach untuk melaksanakan coachingnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Baiklah, kita mulai saja praktek coaching ini. Saya sebagai coach dan Ibu Maria Ulfa sebagai coaching. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Ulfa. Apa kabar nih Bu Ulfa? Alhamdulillah sehat nih Bu. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Oh boleh, dengan senang hati. Apa tuh Bu yang kira-kira mau kita bicarakan pagi ini? Ini nih Bu, saya ada sedikit permasalahan di dalam kelas Bu. Permasalahan yang saya hadapi yaitu sekarang ini minat belajar murid saya itu menurun, saya perhatikan. Nah, jadi karena dengan menurunnya minat belajar mereka itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar mereka. Oh, gitu ya Bu. Jadi tujuan pembicaraan kita adalah untuk mencari solusi dari masalah Ibu menurunnya minat belajar siswa. Kalau saya boleh tahu, kita bicara skala ya Bu ya. Bagaimana skala dari 1 sampai 10 minat belajar anak Ibu ini di mana gitu posisinya? Untuk saat ini Bu, minat belajar murid saya itu ada di skala 4. Oke, di skala 4 ya Bu. Berarti perlu lagi menggali cara ataupun strategi untuk meningkatkan pembelajaran di kelas supaya lebih menyenangkan gitu ya Bu. Nah, selama ini apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk pembelajaran di kelas kepada siswa Ibu? Selama ini Bu, pembelajaran di dalam kelas itu saya laksanakan, saya selalu menggunakan metode ceramah. Saya menyampaikan pembelajaran itu dengan metode ceramah. Nah, paling nanti kalau saya adakan ice breaking. Nah, tapi itu tadi sudah nanti ice breaking ya, anak-anak kembali lagi tidak fokus. Oke, berarti selama ini Ibu menggunakan metode ceramah ya Bu ya? Ya, oke. Tapi sudah pernah diselingi dengan ice breaking, namun hasilnya belum maksimal gitu ya Bu? Iya, betul. Hambatan yang Ibu hadapi apa nih di dalam kelas sehingga kok mereka ini udah pakai ice breaking belum juga maksimal? Nah, mungkin juga ya Bu, ice breaking yang saya gunakan itu mungkin setiap hari itu saja gitu. Jadi mungkin mereka juga bosan gitu dengan ice breaking yang itu saja gitu. Ya.
Nah, kalau kita lihat dari permasalahan Ibu, udah pernah ada ice breaking tapi hasil belum maksimal. Nah, kira-kira apa nih rencana Ibu ke depan agar minat belajar ini lebih meningkat lagi? Saya sudah ada gambaran itu kan Bu, ada rencana untuk kedepannya itu saya mau buat video pembelajaran Bu. Jadi nanti pada saat menyampaikan pembelajaran saya tidak hanya berceramah saja, tidak hanya ngomong aja gitu kan Bu, tapi juga saya mau membuat video pembelajaran supaya anak-anak ini tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya gitu. Wah, bagus sekali tuh Bu Ulfa. Jadi nanti di kelas sudah ada media video pembelajaran. Pastinya anak-anak akan lebih tertarik ya. Ya. Nah, kira-kira dalam membuat video pembelajaran ini, apakah Ibu bekerja sendiri atau ada rekan sejawat yang akan membantu Ibu? Untuk membuat video pembelajaran ini Bu, nanti saya juga rencananya akan melibatkan teman-teman sejawat dan juga mungkin akan mengajak murid saya juga. Jadi mereka juga nanti terlibat di dalam video tersebut. Oke, jadi murid juga dilibatkan ya Bu? Wah, benar-benar kolaborasi ini antara guru dan murid. Kalau nanti sudah dilaksanakan pakai video pembelajaran di kelas, apakah Ibu yakin ini akan berhasil? Nah, itu kalau berhasil kira-kira di skala berapa tuh? Skala dari 1 sampai 10? Ya, harapan saya Bu, nanti dengan adanya perubahan dalam proses pembelajaran tersebut ya Bu, sudah saya menggunakan video pembelajaran, saya berharap ada di skala 8. Minat-minat belajar anak itu cepat lagi. Artinya dari skala 4 sudah ada peningkatan di skala 8. Ya. Harapannya. Bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira ada lagi rencana yang lain yang akan Ibu lakukan selain membuat video pembelajaran? Nah, selain video pembelajaran mungkin saya nanti bisa buat ini ya Bu ya. Misalnya tadi Ibu bicara membawa contoh tentang berjalan gitu. Mungkin saya juga buat ice breaking yang baru, ya kan? Ataupun juga misalnya saya membawa contoh benda secara langsung mungkin ya Bu, biar anak-anak juga tambah rasa ingin tahunya itu tambah ada gitu loh. Oh, keren sekali tuh Bu Ulfa. Jadi sudah ada video pembelajaran, terus kemudian Ibu akan menciptakan atau menggali kreativitas dengan membuat ice breaking yang baru ya. Pasti siswa lebih tertarik lagi. Terus membawa benda yang sebagai media. Contohnya langsung mungkin gitu ya. Oke, contohnya langsung. Wah, keren tuh Bu. Jadi kapan nih kira-kira Ibu laksanakan rencana aksi Ibu ini? Insya Allah Bu, minggu depan ini sudah mulai saya laksanakan. Ini saya coba buat dulu kan Bu. Insya Allah minggu depan sudah bisa saya laksanakan. Iya, minggu depan ya Bu. Nah, saya harapkan dari pembicaraan ini Bu Ulfa sudah dapat solusi ya. Gimana Bu Ulfa? Ya Bu. Ya, itu ya Bu, sebelumnya nggak terpikirkan oleh saya apa yang akan saya buat. Tapi setelah ada coaching ini jadi timbul ide-ide untuk membuat perubahan tersebut. Ya, harapan saya Bu Ulfa akan bisa membawa atau menuntun siswa Ibu menjadi bersemangat di kelas dan hasil belajarnya pun meningkat. Bukan hanya motivasi tapi juga hasil belajar meningkat. Itu ya Bu Ulfa. Iya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Ulfa. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Elvida selaku coach dan juga Ibu Maria Ulfa selaku coach. Yang mana di sini saya selaku pengamat atau observer, saya melihat dari kegiatan coaching tadi barusan sudah dilakukan melalui alur Tirta sudah nampak ya Ibu ya. Yang mana tadi Bu Elvida sudah menanyakan tujuan permasalahan, lalu bagaimana cara mengidentifikasinya, lalu apa rencana aksi dari si coach sudah kelihatan, dan juga rasa tanggung jawab dan istilahnya teknik alur Tirta ini sudah kelihatan dari pelaksanaan coaching tadi.
Selain itu juga saya melihat tadi Ibu Elvida selaku coach juga menerapkan atau menggali dari ketiga kompetensi inti di dalam teknik coaching, yang mana Ibu sudah melakukan secara present ya, kehadiran penuh. Selanjutnya tadi Ibu sudah mendengarkan aktif apa keluhan dari Ibu Maria Ulfa selaku coach, memaparkan masalah. Di sini Bu Elvida sudah mendengarkan secara aktif. Lalu kemampuan Ibu Elvida selaku coach juga sudah menggali pertanyaan berbobot terhadap si coach, sehingga kalau saya klasifikasikan skala dari 1 sampai 10 untuk kegiatan coaching ini sudah berada di poin 6 seperti itu Ibu. Jadi untuk kegiatan coaching ini sudah termasuk baik ya Ibu ya. Jadi mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh si coach dapat terselesaikan. Mungkin seperti itu aja kira-kira. Sekian kegiatan coaching kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mengadakan praktik coaching. Saya sendiri akan jadi observer dan nanti coachnya Ibu Ulfa dan Pak Edi sebagai coach. Nah, di sini saya sebagai observer, saya akan menilai ya sejauh mana praktik coaching ini sudah dilakukan nanti. Di mana tujuan coaching ini adalah benar-benar menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Nah, di sini nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan secara sistematis. Kemudian juga apakah nanti praktik coaching ini telah memenuhi 3 kompetensi, yaitu kompetensi dalam coaching, mendengarkan secara aktif, presence, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada coach langsung, yaitu Ibu Maria Ulfa. Silakan Ibu Maria. Terima kasih. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Bu. Ada apa nih Pak Edi? Kok tumben nih datang ke kelas saya? Iya nih Bu. Sebelumnya apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ada apa nih Pak Edi? Kok tumben nih? Iya Bu, begini Bu, saya sedikit untuk kali ini ingin ada keperluan sama Ibu ini, untuk perlu melakukan coaching ini, bertukar pikiran untuk mencari solusi ini dengan Ibu Maria Ulfa. Jadi sebelumnya Bu, saya sedikit ada masalah mengenai di kegiatan pembelajaran saya di kelas Ibu. Jadi yang mana saya itu kan mengajarkan mata pelajaran produktif TKJ Bu ya, Teknik Komputer dan Jaringan. Karena kita di SMK ini Bu. Jadi saya selaku guru di dalam memberikan pembelajaran di kelas, saya selalu mengalami kebanyakan waktu gitu Bu. Waktunya terlalu banyak. Dikarenakan kami ini di produktif itu durasi jam pelajarannya itu 4 kali 45 menit Ibu. Jadi kalau saya masuk di kelas, artinya saya memberikan bahannya itu secara teori ya Bu ya, mengajarkan secara teori. Jadi kalau saya mengajarkan teori ke siswa di kelas, saya selalu mengalami yang namanya materi sudah saya ajarkan, sudah habis, tetapi waktunya Bu, waktunya masih berjalan lama gitu. Artinya masih ada 1 kali 45 menit lagi gitu tersisa, sehingga di situ saya merasa waktunya terlalu kelamaan gitu. Tapi kalau saya pakai untuk di jam praktek, waktu dengan ininya pas gitu, karena kan kita lakukan praktek ya Bu ya.
Jadi permasalahan saya ini di kelas Ibu. Istilahnya materi sudah saya ajarkan, sudah habis, tetapi waktunya masih ada. Itu sih Bu yang mau saya sharingkan ke Ibu. Ya, berarti nih Pak Edi ini nanti dalam pembelajaran ini berarti materi sudah habis sementara waktu Masih ada. masih ada gitu Iya, ya. benar Nah, Bu. selama ini yang Bapak lakukan apa? Ya memang sih saya kalau belajar mengajarkan siswa di kelas itu sih sebenarnya seperti masih monoton ya Bu ya, masih monoton. Mungkin kalau dibilang menggunakan metode CBSA Bu, mungkin kalau Ibu pernah mendengar catat buku sampai habis gitu ya. Ya walaupun ya bukan hanya sekedar mencatat saja, tetapi ya masih ada juga saya jelasin gitu kan Bu, karena memang saya kalau masuk di kelas untuk mengajarkan teori itu Bu, saya mencatat, saya menyuruh siswa itu mencatat, menyesuaikan nanti apa yang mau dipraktekkan gitu Bu, sehingga ya catat juga, mencatat dan juga menjelaskan sedikit-sedikit seperti itu kira-kira Bu. Ini tadi kan sementara kan waktunya nih masih ada nih kan Pak. Iya benar Bu. Sementara materi udah habis ya kan. Nah, selama ini yang Bapak lakukan apa untuk supaya waktu yang kosong tadi tuh habis gitu Pak? Ya, saya juga sudah pernah membuat seperti dilakukan oleh guru-guru yang lain seperti ice breaking ya kan Bu. Cuman karena kita siswa SMK, terkadang metode ice breaking itu juga tidak diminati siswa gitu Bu. Apalagi kita di SMK itu istilahnya banyak yang siswanya tidak support lah terhadap ice breaking gitu. Dan juga saya sudah pernah melakukan perubahan juga di dalam pembelajaran saya, yaitu menggunakan media pembelajaran dengan sistem saya membawa infokus dan juga membuat video gitu Bu. Artinya supaya mereka tetap efisiensi dalam pembelajaran saya, terkhususnya di jam saya gitu Bu. Iya. Nah, yang Bapak buat itu juga udah bagus kan Pak. Nah, tapi kira-kira ada nggak rencana ke depannya yang akan Bapak lakukan lagi supaya waktu belajar Bapak dengan materi yang akan Bapak sampaikan kepada anak tadi pas nggak ada lagi? Ada nggak rencana ke depan? Ya, rencana ke depan saya sepertinya bukan hanya menggunakan media pembelajaran saja ya Bu ya, seperti video tadi. Kemungkinan saya kedepannya untuk mengefisiensikan dari waktu ini tadi, mungkin saya akan membawa alat peraga juga nih Bu, sehingga rencana saya kedepannya, saya berpikir pada saat siswa itu sudah melihat video lah menggunakan media pembelajaran saya tadi, saya akan membawa alat peraganya, walaupun nanti alat peraga tersebut akan dipraktekkan di laboratorium gitu ya Bu ya. Jadi alat peraga tadi mungkin hanya sebagai barang contoh saja, sehingga siswa tadi setelah saya ajarkan menggunakan media pembelajaran, saya menggunakan alat peraga tadi, saya contohkan cara menggunakannya. Contoh seperti saya kan membawa mata pelajaran produktif untuk perakitan komputer gitu ya Bu ya. Jadi melalui video pembelajaran yang sudah saya buat, mungkin saya suruh siswa tersebut melihat video bagaimana cara merakit komputer. Setelah mereka melihat video tersebut, mungkin saya akan langsung praktekkan, walaupun hanya satu alat peraga lah mungkin kita kategorikan. Saya bisa mendemonstrasikannya melalui alat peraga tersebut, sehingga siswa mungkin lebih aktif dan juga jam pembelajaran saya mungkin lebih efisiensi, sehingga pada saat materi sudah habis waktunya juga sudah selesai. Seperti itu Bu, kira-kira Bu. Rencana yang Bapak buat itu sudah sangat bagus sekali ya Pak Edi ya. Nah, ini kita kan lagi coaching ya Pak. Nah, sebelumnya ini kira-kira Bapak ini ada di skala berapa? Dan nanti Bapak harapkan sesudah kita coaching ini Bapak ada di skala berapa? Sebelum saya, ini kan masih prediksi saya dan rencana saya ke depan ya Bu ya. Mungkin kalau untuk skala itu untuk saat ini, sebelum melakukan rencana itu skala saya ada di skala 5 Ibu.
Jadi sesudah ini Ya, Bapak mudah-mudahan akan ada ucapan. mudah-mudahan dengan perencanaan saya ke depan, skala yang saya dapatkan mudah-mudahan dari skala 1 sampai 10, saya mengharapkan itu di skala 10, Ibu. Karena kita di SMK ini kalau bisa pada saat memang habis jam pelajaran, materi yang kita ajarkan habis, maka jam juga harus habis. Itu sih yang saya harapkan dari skala 1 sampai 10. Mudah-mudahan saya tercapai di angka 10 gitu, Bu. Mudah-mudahan ya Pak. Nah, ini tadi saya sudah dengar nih rencana yang akan Bapak laksanakan nih kan Pak. Nah, dalam membuat perencanaan ini, Bapak ada nggak melibatkan teman-teman lain dalam membuat perencanaan Bapak ini dan dalam melaksanakannya nanti? Oke, baik Bu. Pastinya saya juga membutuhkan atau dibantu ya dengan rekan sejawat, karena kita di produktif TKJ ini Bu ada 5 guru Bu yang terlibat. Artinya juga saya mau terkendala ini sebenarnya sama Bu dialami oleh guru-guru yang lain juga, rekan sejawat termasuk, sehingga yang terlibat di dalam melakukan aksi ini saya harus melibatkan guru-guru yang lain juga, sehingga permasalahan yang selama ini terjadi bisa teratasi gitu Bu melalui rekan sejawat gitu Bu. Nah, jadi ini solusi dari permasalahan Bapak nih. Mohon maaf Bu Maria, ulangi pertanyaannya Bu. Ini tadi kan Bapak ada masalah nih, terus kita cerita nih kan. Nah, kira-kira udah ada belum nih solusi yang Bapak temukan dari masalah Bapak? Ya alhamdulillah Bu. Tadi sebelum kita melakukan coaching ini, saya memang sangat buntu ya Bu ya. Mungkin inilah makna dari coaching ini, istilahnya apa keluhan kita, permasalahan kita sudah saya ungkapkan ke Ibu Maria. Dengan teknik coaching ini saya mendapatkan pemikiran baru nih Bu, supaya apa yang terjadi permasalahan di kelas termasuk saya sendiri dan mendapatkan jawaban ya dari coaching ini Bu. Iya. Nah, tadi saya sudah dengar nih rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan ke depannya. Nah, kira-kira nih rencana yang Bapak udah buat ini kapan nih Bapak laksanakan? Ya, Insya Allah saya akan secepatnya Bu, paling tidak minggu depan ini, minggu depan sudah saya jalankan untuk perencanaan saya yang sudah kita coachingkan ini Bu. Nah, baik Pak Edi, jadi dari coaching ini Bapak sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang Bapak hadapi. Nah, nanti untuk kedepannya Pak Edi kalau ada masalah-masalah lagi boleh sharing-sharing dengan saya lagi. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Pak Edi atas waktunya nih ya, udah mau sharing sama saya. Dan seperti yang saya bilang tadi, nanti kalau ada masalah lagi boleh kita sharing-sharing lagi. Oke, baik Ibu, terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu yang sudah menyita waktunya untuk mendengarkan curhatan saya, masalah saya, sehingga melalui sharing coaching hari ini masalah saya dapat teratasi. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Setelah melihat praktek coaching tadi yang diperankan oleh Bu Maria Ulfa sebagai coach dan coachee Pak Edi Suranta Sembiring, tadi saya mengamati selama praktek coaching ini terjadi, Bu Ulfa sebagai coach itu sudah menerapkan alur Virta dengan baik, di mana tadi sudah ada tujuan dari pembicaraan. Jadi tujuan itu ditanyakan di awal, kemudian identifikasi masalah dan rencana aksi, kemudian bertanggung jawab. Dan sebagai coach tadi Bu Ulfa mampu melakukan 3 kompetensi coaching, yaitu presence, kehadiran penuh dengan melakukan fokus kepada coachee, kontak mata, kemudian
mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga Koci ya Pak Edi tadi tanpa disadari telah menceritakan masalahnya dan memikirkan kemudian apa rencana-rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi itu berkat kemampuan dari coach yang baik yang mampu menggali apalagi yang harus dilakukan coachnya. Jadi tadi sudah terlihat ya, alur ceritanya sudah terlihat, kehadiran penuhnya juga sudah, dan coach juga sudah fokus pada coaching. Kemudian coach juga tidak melakukan aktivitas lain selain memang sebagai pendengar yang baik dan berusaha untuk menuntun coach menemukan solusinya. Dan itu tadi sudah nampak ya. Saya pikir praktik coaching ini sudah bagus. Kalau dinilai dari skala 1 sampai 10 sudah berada di skala 7. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi dan Bu Elvida. Selamat pagi Bu. Pada pagi hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Di sini saya Maria Buka Siregar sebagai observer, kemudian ada Pak Edi Suranta sebagai coach dan Bu Elvida sebagai coaching. Nah, pada praktik coaching kita hari ini, di sini saya harapkan nanti alur tirta ini dapat diterapkan. Alur tirta itu adalah di antaranya ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, pada praktik coaching ini juga nanti saya harapkan sebagai coach Pak Edi dapat meningkatkan kompetensinya sebagai coach ya. Kompetensi yang diharapkan itu adalah yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan dapat menggali pertanyaan berbobot. Nah, untuk praktik coaching ini akan saya serahkan kepada Pak Edi. Pak Edi, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Ibu Elvida? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Oke. Pak Edi gimana pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana, Pak Edi, Ibu? boleh saya minta waktunya sebentar, ada nih yang mau di-sharing. Boleh Ibu. Silakan, apa keluhan Ibu? Alhamdulillah, kalau tidak mengganggu. Ini Pak, saya selama pembelajaran di kelas 11 ini, 11 IPS ya Pak, khususnya, saya sedang menghadapi satu orang siswa yang tidak mematuhi keyakinan kelas. Nah, itu Pak, jadi saya lagi mencari solusi ini Pak. Bagaimana ya supaya siswa ini kembali menjadi anak yang taat kepada keyakinan kelas, anak yang aktif di kelas, gitu Pak. Oke, baik. Berarti untuk permasalahan kali ini yang Ibu hadapi berarti tentang siswa yang sudah melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati Bu ya. Jadi Bu, kira-kira apa tujuan Ibu ini Bu? Tujuan dari pembahasan kita kali ini? Nah, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat dari pembicaraan kita ini. Apa rencana ataupun aksi yang harus saya lakukan sehingga siswa saya yang sedang melanggar keyakinan kelas ini nantinya menjadi anak yang baik gitu Pak. Oke, baik Bu. Berarti sudah kelihatan ya Bu ya tujuan dari pembicaraan kali ini Ibu
menginginkan bahwasanya anak yang sudah melanggar tadi agar bisa berubah dan juga tidak melanggar keyakinan kelas. Baik Bu, kira-kira Bu, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan mengenai permasalahan si anak ini? Kalau boleh tahu siapa nama anaknya Bu ya? Nah, ini Pak, anak ini Pak salah satu dari anak pegawai di sekolah saya, bendahara gitu Pak ya, dan itu sudah terhitung senior. Nah, disinilah kesulitan saya. Si Amir ini melanggar keyakinan kelas. Contohnya seperti dia abai mengerjakan tugas. Kalau masuk pun nanti udah bel, dia nanti masih juga di luar Pak. Alasannya mungkin sarapan. Nah, kawannya yang lain jadi ikut-ikutan. Mungkin karena dia anak salah satu pegawai di sekolah kan. Seperti itu, menurut dia mungkin nggak apa-apa karena ada orang tuanya di situ. Nah, jadi saya agak sungkan gitu ya. Kalau biasanya kan saya ada masalah seperti itu langsung saya berkomunikasi dengan orang tua. Tapi kali ini saya belum berkomunikasi dengan orang tuanya Pak. Yaitu tadi karena saya tidak mau merusak hubungan. Saya masih memikirkan cara apa nih yang santun, yang bagus. Tapi juga si Amir ini benar-benar nantinya diharapkan bisa menjadi anak yang mematuhi keyakinan kelas gitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi dikarenakan siswa tersebut adalah salah satu orang tuanya yang bekerja di tempat instansi yang sama, sehingga mungkin Ibu merasa segan gitu Ibu ya. Tapi Bu, kira-kira untuk yang sudah Ibu lakukan gitu, tetapi mungkin memang permasalahan tersebut masih ada gitu. Kira-kira apa Bu yang sudah dilakukan gitu Bu? Iya Pak, ada yang pernah saya lakukan. Contohnya ketika dia terlambat. Nah, terlambat masuk ke kelas, terlambat nanti kalau misalnya setelah jam istirahat juga terlambat karena alasannya makan. Nah, saya ketika jam saya sudah habis, pernah gitu saya panggil atau di jam istirahat saya panggil, kenapa seperti itu. Jadi saya nasihati gitu ya Pak ya, jangan lagi melakukan hal yang melanggar keyakinan kelas. Nah, dia jawabannya, iya Miss, iya Bu, tapi nanti dia lakukan lagi gitu Pak. Nah, sudah pernah, jadi saya pikir itu tidak berhasil gitu. Dan saya sedang memikirkan apa lagi ya yang harus saya lakukan. Oke, baik Bu, berarti sudah ada yang Ibu lakukan berarti ya, tetapi si anak masih tetap juga melakukan kesalahan Ibu ya. Kira-kira Bu, di dalam identifikasi masalah ini, dia melakukan kegiatan ini atau melanggar keyakinan di kelas itu secara sendiri atau mengajak teman-temannya gitu Bu? Nah, awalnya kan memang dia sendiri Pak, tapi belakangan ini kawan-kawannya pun ada beberapa yang dekat duduknya dengan dia pun ikut-ikutan. Kalau dia terlambat masuk setelah jam istirahat, ya kawannya pun ada 2-3 orang yang ikut-ikut juga. Dan pernah saya tanyakan pada guru yang lain juga sama gitu Pak. Ada beberapa guru juga seperti guru bahasa Indonesia, kemudian guru geografi, dan sama gitu. Si Amir ini juga begitu, tidak patuh kepada keyakinan kelas. Tugas sering tidak dikumpulkan. Dan kasusnya sama juga, rekan-rekan sejawat ini juga merasa segan untuk memberitahukannya kepada ibunya. Oke, berarti bukan hanya di jam mata pelajaran Ibu saja ya, ternyata ada di jam mata pelajaran lain juga dia melakukan kesalahan yang sama. Jadi Bu, kira-kira dari identifikasi masalah si Amir ini tadi Bu, apa rencana Ibu ke depannya Bu? Nah, kalau yang sudah saya rencanakan gitu Pak ya, yang udah saya pikirkan ini ya, selama pembicaraan coaching kita, saya jadi terpikir untuk menerapkan pola segitiga restitusi Pak Eki. Jadi saya pikir nanti saya akan memanggil si Amir ini ya, ketika jam istirahat, saya akan panggil untuk melakukan segitiga restitusi. Semoga dengan rencana saya ini, si Amir bisa berubah jadi anak yang baik Pak. Oke, bagus itu Bu. Perencanaan Ibu ke depan itu dengan menerapkan segitiga restitusi bisa dapat membantu merubah sikap si Amir tersebut ya Bu ya. Berarti rencana Ibu udah bagus ini ke depannya Bu. Tetapi Bu, kira-kira nih Bu ya, kita berandai-andai dulu.
Nah, jika pada saat ibu menerapkan segitiga restitusi, ternyata juga si Amir ini masih melakukan kesalahan juga. Ada nggak perencanaan atau plan B ibu gitu bu? Nah, saya juga terpikir Pak, jika rencana saya ini menerapkan segitiga restitusi tidak membawa hasil yang maksimal, karena kan orang tuanya belum tahu nih Pak tingkah anaknya, tingkah si Amir ini. Jadi saya terpikir bagaimana ya caranya untuk menyampaikan masalah Amir ini agar orang tuanya juga bisa mengawasi di rumah, menasihati. Jadi kalau ibunya tahu kan akan lebih cepat dia ini jadi anak yang baik gitu kan, yang mematuhi keyakinan kelak. Jadi saya terpikir juga supaya tidak merusak hubungan dengan ibu bendahara, saya akan cari orang dekatnya, ya ada itu guru geografi, dan inilah sebagai nanti penyampai kepada ibunya Amir untuk memberitahukan bagaimana si Amir sebenarnya di kelas. Jadi selain segitiga restitusi, orang tuanya juga wajib tahu Pak bagaimana tingkah laku anaknya, kan itu lebih efektif. Itu menurut saya Pak Edi. Oke, bagus sekali ibu. Sedikit bu, kira-kira dalam skala 1 sampai 10, sebelum ibu ingin merencanakan ke depan tadi menggunakan segitiga restitusi, kira-kira sebelum yang sudah ibu lakukan permasalahan yang ada, antara skala 1 dengan skala 10 itu berada di posisi berapa ibu? Nah, kalau sekarang ya Pak, saya kan belum melakukan segitiga restitusi nih. Jadi kalau untuk menghadapi tingkah Amir ini, saya kan agak sedikit pusing. Jadi kalau dilihat skala, saya sekarang berada di skala 5. Dan saya harapkan nanti kalau udah menerapkan pola segitiga restitusi, Amir akan menjadi anak yang rajin, patuh mematuhi keyakinan kelas, dan dia akan menjadi anak yang aktif. Saya harapkan saya bisa mencapai angka 9 atau angka 10 Pak. Itu target saya Pak. Wih, keren ibu, keren. Mudah-mudahan melalui rencana aksi ibu ke depannya dari skala 1 sampai skala 10 tadi bisa tercapai ibu ya. Lalu kira-kira ibu, ini kan rencana ke depan ibu sudah kasih tahu saya tadi kan apa rencana ibu ke depan. Kira-kira kapan ini bu mau diterapkan secara actionnya bu, supaya si anak dapat efek jerah langsung dan perubahan itu ada gitu kan bu. Nah kalau actionnya Pak, ini kan kebetulan kan masih libur. Dan Senin sudah masuk sekolah. Nah Senin saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi ini Pak secepatnya. Jadi biar si Amir akan kembali menjadi siswa yang baik itu Pak Edi. Wis, bagus bu. Keren sekali ini rencana ibu ke depan. Mudah-mudahan nanti di hari Senin action secara rencana ibu ke depannya bisa ibu terapkan ke si Amir, supaya perubahan dari sikap si Amir bisa langsung berubah ya bu ya. Saya tunggu bu, kira-kira minggu depan apa misalkan ada perubahan bisa kita sharing-sharing lagi bu ya. Lalu bu, ada satu lagi nih, keyakinan ibu nih, keyakinan untuk melakukan kegiatan rencana ibu nih, kira-kira ibu bisa menjalankannya sendiri atau siapa yang ibu mau libatkan bu? Nah, jadi ya Pak, saya akan melibatkan rekan-rekan sejawat, karena Amir ini kan bukan hanya di kelas saya aja dia mengabaikan keyakinan kelas. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru-guru bahasa Indonesia dan guru ada 2 lagi, dan saya akan menerapkan dan mengimbaskan segitiga restitusi kepada rekan sejawat ini supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi ketika nanti Amir sudah baik di kelas saya harapkan juga Amir akan juga menjadi anak yang baik di kelas guru-guru yang lain. Jadi kolaborasi intinya Pak, agar tujuan ini tercapai Pak. Oke, baik. Jadi dari keyakinan ibu akan mengajak ya rekan sejawat. Kira-kira untuk guru BP-nya perlu terlibat nggak ibu? Guru BP juga Pak. Guru BP juga nanti setelah segitiga restitusi, kemudian orang tuanya juga sudah kami kabari. Guru BP juga bersinergi dan berkoordinasi dengan kami, guru-guru yang menghadapi masalah dengan Amir ini. Mudah-mudahan nanti Amir akan menjadi siswa yang baik dan kita harapkan menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan permasalahan yang Ibu alami selama ini bisa dapat merubah sikap si Amir tersebut. Kira-kira Bu, setelah
coaching ini selesai, permasalahan Ibu sudah terjawab kira-kira Bu? Nah, dari pembicaraan kita selama coaching ini, saya sudah menemukan solusi Pak dari masalah saya. Jadi seolah ini saya terapkan kepada Amir. Pembicaraan ini saya pikir sungguh bermakna ya Pak Edi. Terima kasih atas waktunya, sudah mau menjadi teman saya berbagi sehingga saya menemukan solusi. Terima kasih sekali lagi Pak Edi. Baik Ibu, terima kasih kembali. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini melalui coaching, permasalahan Ibu dapat terselesaikan sehingga nanti Ibu bisa menerapkan apa rencana-rencana Ibu ke depannya. Sehingga nanti pada saat sudah berjalan rencana Ibu ke depannya, mungkin kita bisa melakukan coaching kembali. Dan apakah rencana-rencana yang Ibu sudah terapkan, apakah sudah berhasil atau belum. Seperti itu kira-kira Bu ya untuk coaching hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Henry dan Ibu Elvida. Nah, setelah saya amati dari Pak coaching tadi, sudah nampak ya Pak Ibu alur tirtan ini, di mana tadi Pak Edi sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari Ibu Elvida, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan dan tanggung jawab. Nah, kemudian dari kegiatan praktik coaching ini juga Pak Edi sudah dapat menunjukkan 3 kompetensi inti. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian menggali pertanyaan berbobot. Jadi dari ketiga kompetensi yang dapat dikembangkan ini, Pak Edi sudah mampu membuat si coach atau Bu Elvida ini menyampaikan masalah-masalah yang dihadapinya dan dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Elvida dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, dari pembicaraan tadi sudah saya lihat praktik coaching ini sudah ada di skala 8. Oke, demikian praktik coaching kita pada pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.